Halo, baik, kembali lagi bersama saya Alvin yang pastinya di Kude Tech ataupun Kude Channel. Dan di video kali ini akhirnya kita nge-review produk gear gaming dari brand Logitech Indonesia. Siapa sih nggak tahu Logitech? Sama aku aja ditanya, "Emang tahu Logitech nggak?" Oh, tahu, itu brand gear gaming kan? Iya. Biasanya kan saya nge-review gear gaming dengan brand budget kayak Ventec, Rexus, dan Sedes dan lain sebagainya. Kali ini kita kedatangan 3 produk gear gaming dari Logitech Indonesia, bre. Logitech itu untuk seri gamingnya ada seriesnya sendiri yang namanya adalah Logitech G Series, menjadi salah satu ekosistem gear gaming terbesar di dunia, bre. Ekosistem yang mereka buat juga sangat lengkap sekali, bahkan di rentang harga berapapun ada, bre. Kayak harga paling murah ada, harga yang mid range-nya juga ada, dan harga yang mahalnya juga ada gitu loh. Kali ini kita kedatangan 3 gear gaming dengan harga yang cukup terjangkau gitu, atau masuknya sih ini entry level lininya gitu. Yang pertama ini adalah sebuah mouse gamingnya, yaitu mouse gaming Logitech G102 Lightsync, atau dulu tuh saya pernah pakai Logitech G102 Prodigy gitu kan. Dan produk kedua gear gaming dari Logitech ini ada keyboard membran, yaitu Logitech G213 Prodigy. Dan produk ketiga gear gaming dari Logitech ini ada headset gaming Logitech G331 yang punya rentan harga cukup terjangkau buat kelas Logitech ya, bre ya. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita review, karena memang ini udah saya tes dan udah pernah saya review juga untuk headset gamingnya dan mouse-nya juga. Tapi untuk keyboardnya kita belum pernah megang, jadi gak usah lama-lama. Langsung aja kita ulas ketiga produk gear gaming dari Logitech G Indonesia. Let's go! Kita mulai dari unit mouse-nya. Ini adalah Logitech G102 Lightsync yang bisa kita sebut mouse gaming sejuta umat. Untuk harganya cuma 235 ribuan aja, bre. Makanya jangan heran kalau mouse ini laku keras. Kalau paket pembeliannya tentu aja ada unit mouse-nya. Lalu ada kartu garansi, kartu ucapan, dan sepotong stiker G-Series. Unit mouse-nya sendiri berdesain ambidextrous dengan 6 tombol. Tersedia 2 opsi warna, yaitu putih dan juga hitam seperti unit tes kita. Kali ini, finishingnya hitam matte, jadi nggak terlalu fingerprint magnet, bre. Di bagian punggungnya ada emboss logo G yang akan menyala RGB pastinya. Begitu juga list akrilik di bawahnya yang mengitari sebagian unit mouse-nya ini. Nyala RGB-nya cukup solid, jadi enak ngeliatnya. Pindah ke sisi bagian bawah, sama simpelnya dengan kehadiran 4 mousefit kecil berbahan PTVI. Lalu ada sebuah sensor dan stiker yang memuat informasi produk. Soal spesifikasi yang ditawarkan, mouse ini menggunakan sensor optik garapan mereka sendiri yang punya akselerasi hingga 25G dan tracking speednya hingga 200 IPS. Untuk DPI maksimalnya hingga 8000 DPI, tapi secara default tersedia di 400, 800 DPI, 1600 DPI, dan 3200 DPI yang bisa kita set lewat tombol DPI yang tersedia. Sedangkan untuk polling rate-nya secara default di 1000 Hz, tapi tersedia di opsi 125 Hz, 250 Hz, dan 500 Hz juga, yang bisa kita set melalui software andalan Logitech G Series, yaitu Logitech G Hub. Di tampilan menu, kita juga bisa atur lightsync-nya dan tentu aja customize per button-nya, termasuk fungsi makronya juga. Untuk kabelnya, sayang belum dilapis braided. Kabel sepanjang 2,1 meter ini punya interface USB Type-A yang kompatibel dengan platform Windows dan juga macOS. Lanjut ke barang kedua, ada keyboard gamingnya nih, bre. Ini adalah Logitech G213 atau Logitech G213 yang merupakan keyboard gaming dengan layout full size. Packagingnya tentu cukup besar, menyesuaikan isi kemasannya. Tampilan depannya terdapat foto keyboard dengan emboss G213 yang cukup besar di pojok kiri atas. Lalu untuk tampilan belakangnya, dilengkapi dengan fitur-fitur andalan keyboard ini, bre. Berlanjut ke unit keyboardnya, punya dimensi yang memanjang dan melebar. Selain karena pakai layout full size, tapi juga ada wrist rest atau palm rest yang menyatu langsung dengan unit keyboardnya ini. Ini bakal nambah tingkat keergonomisan unit keyboard ini. Kalau soal build quality-nya, masih pakai full plastik ABS untuk bagian case dan keycaps-nya juga. Secara desain, tampil minimalis dengan keseluruhan bodinya berwarna hitam doff. Di pojok kiri atas ada emboss logo G-Series yang nantinya akan menyala RGB. Geser ke kanan, kita akan menjumpai 4 titik LED indikator. Selain ke 104 keys yang tersedia, ada juga beberapa tambahan tombol seperti multimedia button di atas numpad, dan ada LED button serta gaming mode button di atas navigation key. Untuk keycaps-nya tembus LED ya, bre, dan font yang tercetak merupakan font gaming. Turun ke bagian bawah, terdapat 5 titik rubber fit tipis untuk menjaga grip keyboard ini biar nggak gampang bergeser. Lalu ada adjustable keyboard stand untuk menambah ketinggian keyboard ini, jadi bisa dapat posisi yang lebih nyaman dan ideal saat mengetik.
Untuk switch yang digunakan masih pakai membran yang tentu aja aktuasinya ringan dan punya tingkat kebisingan yang rendah bre. Soal kabelnya masih pakai kabel biasa tanpa braided dengan interface USB Type A yang kompatibel dengan platform Windows dan juga macOS. Untuk tampilan menu pada software Logitech G Hub, kita bisa pakai untuk set light sync dan customize per key-nya. Produk ketiga ini adalah headset gaming bre. Ini adalah Logitech G331 atau Logitech G331. Lalu ada kabel jack splitter. Selanjutnya ada beberapa kertas seperti user guide, kartu garansi, dan stiker Logitech G lagi. Lanjut kita bahas unit headsetnya. Pakai desain single headband, untuk build quality-nya sih masih pakai plastik. Tapi kalau dilihat sekilas, nampaknya lebih solid ketimbang kita pegang langsung bre. Tampilannya didominasi warna hitam matte, tapi ada sedikit list merah yang mengitari earpads-nya. Untuk headband-nya pakai bahan plastik di sisi atas, sedangkan di sisi bawahnya ada foam yang dilapis kulit sintetis. Headband-nya juga adjustable dan range-nya cukup lebar bre. Jadi harusnya cukup aman lah buat kalian yang kepalanya besar. Selain itu ada fitur swivel juga di antara headband dan earcup-nya. Lanjut ke bagian earcup-nya. Tampilannya juga simple, hanya ada embos logo Logitech G Series yang punya finishing chrome. Di earcup kiri terdapat unit mikrofon yang punya polar pattern cardioid, yang artinya hanya bisa menangkap suara dari sisi depan driver mikrofonnya. Mikrofonnya ini ada fitur flip to mute, jadi lebih praktis kalau mau nge-mute mikrofonnya. Selain ada unit mikrofon, di earcup kiri juga masih ada volume wheel yang gripnya cukup nyaman. Lalu untuk earpadnya, ini berjenis over-ear dengan bahan foam dilapis kulit sintetis yang cukup lembut bre. Dan tentu aja earpads-nya detachable yang berguna saat kita membersihkan unit headsetnya ini. Kalau buat kabelnya sih masih pakai kabel karet biasa dengan interface audio jack 3.5 mm. Jadi bikin headset ini multi-platform. Bisa dimainin di PC, laptop, ataupun smartphone asal ada port jack 3.5 mm-nya. Oke bre, ini adalah perekaman menggunakan mikrofon bawaan headset gaming Logitech G331 dan uniknya ini ada fitur swivel to mute. Jadi kalau misalkan kalian menaikkan posisi mikrofonnya ke atas, nanti suara saya bakal hilang atau nge-mute gitu bre. Nah contohnya nih, mikrofonnya ke bawah, barulah kalian bisa mendengar suara saya lagi gitu kan. Dan ini menggunakan polar pattern cardioid, jadi cuma bisa nangkep di satu arah aja bre. Gimana menurut kalian? Oke bre, itu dia ulasan atau review singkat dari saya dari ketiga gear gaming Logitech ini, yaitu Logitech G102 Lightsync mouse-nya, terus ada Logitech G213 keyboard-nya, dan Logitech G331 headset gaming-nya. Dan sekarang saya akan bahas pengalaman saya mengenai penggunaan si ketiga gear gaming dari Logitech G Indonesia ini bre. Pertama mungkin kita ngomongin soal headsetnya ya bre ya. Fittingnya ini rada neken di telinga tapi ya masih nyaman digunakan. Earpads-nya juga rada tebel dan cukup empuk bre. Bentuk earcups-nya itu ngikutin bentuk daun telinga. Jadi buat penggunaan lama ini masih nyaman bre. Walaupun emang sebenarnya busanya tuh nggak empuk-empuk banget sih ya. Tingkat fleksibilitasnya bagus, bisa ditekuk-tekuk headsetnya. Kalau headsetnya lagi nggak dipakai nih, bisa ditaruh di leher tanpa mengganggu pergerakan leher. Di bagian kabel juga bersih tanpa adanya controller. Kalau mau nurunin level volume, ada volume wheel di bagian kiri headsetnya. Kalau mau mute mic instan, ada fitur swivel to mute di bagian mikrofonnya. Soal sound quality gimana ngap? Bassnya sih biasa aja, nggak terlalu nendang tapi cukup buat gaming. Buat musik sih, nah treble-nya juga nggak tinggi bre. Buat dengerin lagu pop masih enak lah. Vokal dan instrumennya juga nggak nyampur. Tapi buat lagu jedak-jeduk ini kurang asik karena bassnya sendiri biasa aja gitu. Nah buat penggunaan gaming sendiri gimana bang? Stagingnya sedikit membingungkan bre buat main game Battle Royale kayak Apex Legends gitu. Tapi suara step kaki cukup jelas kalau posisi musuh berdekatan ya bre. Tapi untuk detailnya oke banget. Detail suara reload, tembakan, dan bom sebagainya itu oke juga. Dan pembahasan kedua ini mengenai mouse gamingnya Logitech, yaitu Logitech G102 Lightsync, yang emang ini adalah mouse gaming termurah dari Logitech bre. Harganya sendiri itu cuma Rp235.000 bre. Untuk mouse-nya ini Logitech G102 Lightsync, pertama ngomongin soal gripnya. Mouse ini bentuknya kecil, buat beberapa tangan cocok banget nih. Buat pengguna palm grip, mouse ini masih nyaman ya. Tapi lebih nyaman sih claw grip bre, karena saya pribadi memang pengguna claw grip dan ditambah tangan saya ini rada besar. Tapi bre nggak tahu kenapa nih mouse licin banget, padahal udah pakai tingkat DPI rendah. Jadi disarankan pakai mousepad tipenya kontrol. Mungkin karena ukuran
ukuran MOSFET yang kecil yang bikin mouse ini jadi licin bre. Buat penggunaan gaming ini udah oke banget. Mengingat harganya cuma 200 ribuan, tapi sensor yang dikasih udah bagus banget oleh Logitech. Punya tracking speed di angka 200 IPS dan akselerasi di angka 25G. Ini udah sebanding dengan sensor PixArt PMW3327. Buat main Valorant oke banget. Buat pergerakan cepat juga nggak ada delay ataupun ngeflick. Main Apex Legends juga fine-fine aja walau banyak pergerakan yang nggak terprediksi. Kayak tiba-tiba ada musuh di belakang, kayak tangan kita langsung refleks aja gitu ngerakin mouse ini secara cepat. Mouse ini masih bisa banget lah buat ngehandle pergerakan super cepat. Nah, terakhir ini untuk keyboardnya nih, saya pribadi kan belum pernah nyoba nih kan, Logitech G213. Buat keyboardnya pakai layout full size yang kurang cocok buat orang-orang seperti saya yang emang pengen space buat mouse-nya tuh lebih luas bre. Karena kalau pakai layout full size, space buat mouse-nya pasti lebih sedikit. Tapi itu subjektif ya bre. Di bagian atas masih rame tombol-tombol pembantu kayak tombol multimedia yang dipisahkan dari tombol function F1 sampai F12. Feel typing-nya menurut saya nggak jauh beda dari Red Switch Mechanical, tapi ini lebih ringan bre. Aktuasinya sendiri bisa dibilang rendah, sekitar 30G-an gitu. Ini buat penggunaan ngetik smooth banget dah, nggak berisik pastinya. Jadi ya kira-kira itu dia pembahasan dari saya mengenai ketiga gear gaming dari Logitech Indonesia ini. Gimana menurut kalian? Ya kita ngomongin soal harga dah. Untuk harga dari Logitech G102 Lexing ini harganya cuma Rp235.000. Itu udah terjual lebih dari 11.000 unit. Dan kedua untuk harga dari headsetnya Logitech G331 harganya adalah Rp599.000. Dan ketiga ini ada keyboardnya yaitu Logitech G213 Prodigy dengan harga Rp619.000. Untuk kelas membran keyboard, gimana menurut kalian? Menurut saya sih masih sedikit mahal ya kan untuk kelas membran keyboard. Ya coba kita tulis di kolom komentar dah. Tapi menurut saya yang bikin Logitech ini nyaman adalah ekosistem softwarenya. Karena kalau misalkan kalian pakai gear gamingnya dari Logitech, mau itu mouse gaming, keyboard gaming, headset gaming, bahkan ada steering wheelnya, tetap menggunakan satu software aja yaitu Logitech G Hub. Jadi kalian tuh nggak perlu install software buat mouse sendiri, software buat keyboard sendiri, dan software buat headset sendiri. Jadi ekosistem software ini buat gear gamingnya Logitech itu bagus banget. Satu software untuk semua gear gaming dari Logitech. Jadi kira-kira itu dia bre review dari saya mengenai ketiga gear gaming dari Logitech Indonesia ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.